Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita membaca kitab 1 Tawarik pasal 18 yang disampaikan oleh Pastor Joas. Dan di pasal ini ada hubungan yang erat juga di pasal 17. Di pasal 17 mengatakan Daud yang sederhana dengan pikiran yang sederhana ingin untuk mendirikan bait suci bagi Allah. Dari pasal 17 di ayat pertama dikatakan Daud berkata, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda." Daud mengucapkan perkataan ini, kemudian Tuhan Allah memberikan janjinya kepadanya untuk menegakkan kerajaannya dan keluarganya. Keluarga manusia dan kerajaan menjadi keluarga Allah dan kerajaan Allah, dan janji Allah, nama Daud akan menjadi besar dan jika bisa mengalahkan segala musuh, dan itu janji mulu. Dia bisa mengusir semua bangsa-bangsa lain untuk memimpin orang Israel seluruhnya mendapatkan keselamatan dan penebusan. Dan sampai di pasal 18 ini menyatakan tentang janji Tuhan yang dinyatakan, bagaimana Daud mengalahkan orang asing dan bagaimana mengalami kemenangan yang diberikan Allah kepadanya. Dan kita melihat di pasal ini ada dua bagian yang hampir sama. Pertama, ayat ke-7 ayat ke-6. Di situ dikatakan Daud kemanapun ia pergi berperang, Tuhan memberi kemenangan kepadanya. Dimanapun dia pergi, Tuhan memberi kemenangan kepadanya. Dan pasal di ayat 13 juga sama dengan ayat ini. Jadi kita memberikan tema untuk hari dengan hati yang simple, mempersembahkan Allah memberikan kemenangan besar kepadanya. Dan kita melihat di 1 Tawarik, di ayat ini tertulis sama di 2 Samuel ayat pasal ke-8 hampir sama. Dan di sini kita bertanya satu pertanyaan. Sesungguhnya Izra menulis kembali sejarah ini tujuannya untuk apa, dan ia ingin berbicara kepada bangsa tujuannya untuk apa. Dan terlebih lagi dia di sini mempertegaskan Israel bisa mendapatkan berkat, semua didapati dari Allah. Dan bukan hanya raja begitu lihai, bukan hanya perkembangan sejarah, sesungguhnya berkat atau kutuk, sesungguhnya itu dari kepercayaan itu datang. Dan di zaman Isra memberi semangat agar mereka untuk kembali dan membangun bait suci, kembali membangun bait suci. Pada saat orang demikian berjanji mengambil keputusan, maka seperti Daud akan membangkitkan kebangkitan bagi Israel. Allah yang memberikan Israel yang telah gagal kembali ditegakkan, dan janji Allah kepada Daud sampai di zaman Isra masih bisa diterima dan digenapi. Dan bagi kita hari ini, kita pun harus demikian masuk dalam kebenaran ini, yaitu hati kita kalau sama dengan Daud, maka janji yang diberikan Allah kepada Daud dan janjinya yang diberikan kepada kerajaan hari ini juga masih juga terjadi di dalam hidup saudara-saudari semua, bahkan di dalam gereja. Jadi pertama aku berbagi dulu di poin yang pertama itu ayat 1 sampai 7, yaitu dengan hati yang simple, percaya dan tidak takut akan musuh. Daud dia orang yang simple, dia orang yang
Dia tidak berpikir bagaimana harus membawa modal, memberi seberapa banyak, tetapi dia dengan simpel saja untuk percaya. Jadi di pasal 4:18, pada saat Allah berjanji kepadanya, dan Daud pun menanggapi. Di poin yang di ayat pertama, sesudah itu Daud memukul kala orang Filistin dan menundukkan mereka. Seperti yang dikatakan di pasal sebelumnya, untuk menundukkan bangsa-bangsa. Yang ayat kedua, mengalahkan Moab, sehingga orang Moab takluk kepadanya dan harus mempersembahkan upeti. Kemudian di ayat ketiga, menekan Raja Zoba. Di kata Samuel ada catatan yang lain, yaitu Raja Zoba ini dia bangkit untuk menyerang Daud, sebab dia ingin merebut kekuasaan Daud, sehingga Daud balik menyerang dia. Kemudian merebut padanya kereta, pasukan bersenjatanya, dan pasukan berjalan kaki. Di ayat 1 sampai di sini Daud mengalahkan orang Moab, orang Aram, sampai di ayat 7. Baik orang Aram maupun orang Moab, mereka adalah musuh yang kuat pada orang Israel. Dan musuh-musuh ini dari sejarah telah menindas orang Israel. Bahkan di zaman yang berbeda, mereka sebagai musuh bagi orang Israel. Tetapi pada saat Isra kembali menulis sejarah ini, dia bukan hanya menyatakan di zamannya Daud. Di sini dia mengingatkan, yaitu para umat yang kembali dari pembuangan. Di zaman Daud, bangsa-bangsa ini, asing ini semuanya telah ditundukkan, telah dikalahkan. Tapi keturunan Daud, sesungguhnya di zaman dinasti mereka harus menghadapi musuh-musuh yang sangat kuat. Kadang Moab, kadang orang Amon, kadang orang Filistin bangkit menyerang mereka, dan bahkan Aram sebagai duri bagi orang Israel yang bertahun-tahun. Akhirnya Yehuda diruntuhkan, dan di semua bangsa-bangsa ini mereka ada bagian yang membuat juga keruntuhan bagi kerajaan Yehuda. Dan saya percaya Ezra menulis bagian ini, dia membawa iman dan membawa perasaan menyatakannya. Dia memberi semangat orang Israel di masa itu. Kita harus belajar dari Daud dengan hati yang sederhana. Sungguhnya musuh-musuh ini mereka sangat besar dan kuat. Seperti di saat ini mereka runtuh, mereka kalah. Nah, di lain hari mereka akan segera bangkit kembali. Dan saya merasa musuh itu membuat perasaan orang habis selesai. Tetapi Daud dengan berani dia menghadapi. Terlebih lagi sampai di ayat ke-6. Pada saat Daud menundukkan musuh-musuh ini, dia di situ merebut kereta, pasukan berkuda, dan bahkan di sini di ayat ke-5 dia bersebut dia membunuh orang Aram. Di situ menewaskan ada 22.000 orang, dan bahkan di tempat orang asing ini dia menempatkan pasukan-pasukan kedudukan di daerah Aram Damasik. Berapa ratus tahun orang-orang yang menyerang Israel, orang Aram ini, mereka telah ditaklukkan. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Di dalam bahasa Ibrani ini cuma 4 kata, wherever David, Yahweh, preserve. Kemanapun Daud pergi, Tuhan memberi kemenangan kepadanya. Dalam terjemahan lain, memelihara, menjaga,
kemenangan Daud. Ya, karena keberanian Daud dan dia pemimpin yang sangat pemimpin perang yang sangat kuat, walaupun di kitab Samuel atau di kitab Tawarik, penulis sini sangat mementingkan penyebab dari kemenangannya, yaitu Tuhan memberi kemenangan kepadanya, yaitu pelindungan Allah. Dan terbalik artinya apa? Kalau bukan karena pelindungan Allah, seberapa kuatnya kita itu tidak ada gunanya. Seberapa besarnya Daud, seberapa kuatnya dia, yang terpenting akhirnya juga tidak bisa menjaga keluarganya, tetapi Allah memberi kemenangan baginya. Saudara-saudari semua, kita menghadapi keadaan atau situasi, kalau kita masuk dalam tokohnya Daud itu sangat sulit. Kita pikir masa itu Daud baru saja mendirikan kerajaannya, baru saja menyelesaikan perang keluarga di dalamnya, tetapi di dalamnya menghadapi musuh-musuhnya. Dalam sejarah mereka juga terkenal. Tetapi Daud, dengan dia percaya Tuhan berjanji padanya dan ia lakukan, dan ia mengalami Allah menyertai dia. Dan ini di dalam hidup kita hal yang sangat sulit. Menghadapi situasi masyarakat, menghadapi kesusahan dalam hidup kita, mungkin satu penyakit datang, kita akan di situ akan tidak bersemangat. Seperti kita menghadapi para anggota sel kita, satu baskom cuma 9 penutup. Itu seperti hal-hal yang sering terulang-ulang terjadi dan mudah membuat kita tidak bersemangat menghadapi keadaan mengembali anak kaum remaja. Ya, barusan juga saya banyak kesempatan untuk menghadapi orang yang punya depresi atau gangguan jiwa. Sesungguhnya yang dihadapi itu yaitu peperangan dalam menghadapi pengalaman mereka. Di dalam hati juga berpikir, ya Tuhan, apakah benar bisa mengubah hati mereka? Dan saya ingat di dalam sekarang depresi atau gangguan jiwa itu merupakan musuh yang sangat besar, yang sangat kuat, seperti hendak merebut generasi kita dari generasi ke generasi, bukan hanya di Hong Kong tetapi di berbagai negara. Dan kita harus dengan hati yang sederhana untuk percaya, dan kita mengambil iman seperti Daud. Saya minggu kemarin mengalami satu kesaksian. Waktu menghadapi masalah satu persatu dengan anak remaja ini, dan satu Sabtu kemarin saya ada kesempatan dengan ketua sel tim remaja saya. Dia menggunakan 10 tahun menghadapi situasinya sendiri untuk mengalahkan depresinya. Dan saya ingat waktu itu saya membawa satu orang yang juga depresi juga di hadapan ketua sel itu, dan ketua sel itu mengalami kemenangan, dan dia mengalami di dalam pengembalaan mendapatkan pertolongan. Dia kemudian keluar membantu orang-orang yang punya permasalahan jiwa. Kemudian dia berkata kepada tim para kaum remaja untuk percaya kepada Tuhan, kamu percaya terus untuk digembalakan. Dan di dalam 10 tahun dia berbagi bagaimana di bawah pohon kehidupan dalam bantuan ketua selnya, yaitu dia juga anggota sel dari Albert, dan juga dia berbagi bagaimana ketua sel menolong dia.
awalnya pemuda yang tidak bisa tersenyum sebab dalam sakit, dalam tekanan, dia kembali bisa tersenyum sebab dia kembali mendapatkan pengharapan dan mendapatkan iman. Dan di awalnya dia satu musuh yang sangat kuat, tetapi dengan sederhana dia percaya. Sepertinya dia ditekan, tetapi Daud, dimanapun dia pergi, Tuhan melindunginya dan memberi kemenangan kepadanya. Saudara-saudari semua, kita pun harus demikian untuk percaya. Seberapa sulitnya keadaan, seberapa banyaknya musuh yang di zaman ini bangkit, mungkin masa lalu, mungkin kuasa yang memecahkan, mungkin kuasa penyakit, sakit, gangguan jiwa, mungkin kuasa pemecah dalam rumah tangga. Di zaman yang berbeda bangkit juga musuh-musuh yang berbeda, tetapi kita harus percaya dengan hati yang sederhana, Tuhan akan memberi kemenangan bagi kita. Seperti bagaimana kita harus punya iman ini, bagaimana Israel memberikan semangat bagi orang Israel di masa itu. Pada saat mereka kembali dari pembuangan yang menghadapi situasi yang sudah sepertinya rusak semua, tapi kita kembali harus mendapatkan iman yang demikian. Kemudian di poin yang kedua, sederhana kita untuk percaya Tuhan memberikan kemenangan, dan Daud terus menang. Dan di ayat ke-8 di situ Daud mengangkut amat banyak tembaga. Di situ ditulis kemudian daripada Salomo membuat laut tembaga, tiang-tiang dan perlengkapan tembaga. Di bagian ini tidak tertulis di dalam kitab Samuel, tetapi di sini diperkuatkan. Mengapa di sini seketika ada Salomo? Itu untuk merespon janji Allah kepada Daud. Keturunan Daud harus akan bangkit. Kemenangan bukan hanya di generasinya dia, tetapi Daud berperang dengan Allah, dia mendapatkan berkat dan kelimpahan modal, dan bisa diteruskan untuk generasi berikutnya. Kemudian dikatakan tentang Raja Hamat, yaitu Hadadezer, Raja Zoba. Dia mendengar begitu kuatnya Daud, dia sendiri mengutus Hadoram anaknya untuk memberi salam dan mengucapkan selamat baginya. Artinya dia takluk. Dan di ayat 10 juga Hadadezer membawa berbagai barang-barang emas, perak, dan tembaga. Dan juga di ayat 11, barang-barang itu dikhususkan bagi Raja Daud, bagi Tuhan, dan bersama-sama di perak dan emas diangkutnya dari segala bangsa, yaitu dari Edom, dari Moab, dari Bani Anom, dari orang Filistin, dan orang Amalek. Di sini saya percaya Daud tahu dia kemenangan bukan karena mengandalkan kemampuannya dia sendiri. Tadi yang di kita baca nama-nama orang asing ini, setidaknya orang Israel dalam satu suku mereka berperang beratus tahun, tetapi Daud dalam puluhan tahun kemudian dia mengalahkan musuh. Dan di sini saya renungkan pada saat Daud meraih kemenangan, dia mendapat perkakas perang, barang-barang rampasannya dia melihat, dan dia berkata, aku harus dikhususkan persembahan bagi Tuhan. Dengan sederhana dia berbicara kepada Allah. Tabut Allah yang masih berada di
di dalam bawah tenda-tenda aku hendak mendirikan rumah bagi Allah. Dan Daud tidak untuk mengutamakan dirinya sendiri, tetapi semua hasilnya dipersembahkan bagi Allah, sebab janji Allah yang diberikan membuat Daud meraih kemenangan. Saya percaya Allah mengingatkan dia. Kemudian ayat 13, Abisai anak Zeruya menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Di kitab Samuel ada tambahan lain. Di dalam peperangan ini Daud mendapatkan nama yang terkenal. Allah membuat nama Daud terkenal di seluruh bumi. Dengan sederhana dia percaya pada Tuhan. Tuhan mengangkat, meninggikan dia. Kemudian ayat 13 kembali diulangi. Ratusan tahun yang lalu, satu musuh yang bernama Aram, terlebih lagi di zaman Ezra, di tempatnya Aram ada tempat pasukannya, dan di situ ada lagi satu musuh yang di situ Daud kembali menempatkan pasukannya di tempat musuh itu, yaitu 6 kerajaan Allah sampai di tempat musuh. Di situ menegakkan pancinya, dan di situ itu menjadi milik Allah. Kerajaan Daud menjadi kerajaan Allah. Dia bukan hanya ditindas, dalam keadaan ditindas, tetapi di saat di tempat musuh dia menyatakan kemenangan Tuhan. Kemanapun Daud pergi, Tuhan memberi kemenangan kepadanya. Wherever David, Yahweh preserve. Tuhan sendiri melindunginya. Dalam satu kedenistiaan Allah terus memberikan kemenangan baginya. Pada saat kita sederhana dengan mempersembahkan, Tuhan akan mengingatkan. Dengan hati yang simpel kita mempersembahkan, Allah tahu. Tapi ada kalanya kita telah mempersembahkan, rupanya kita tidak merasakan sesungguhnya apakah Allah itu tahu. Mungkin saudara-saudari juga setia melayani di gereja. Mungkin itu yang penyambut tamu, dan saya sangat salut kepada tim media di gereja. Setiap jam 7 sedikit dia telah memberikan message tentang renungan ini. Itu memberitakan apa, dia lebih awal bangun untuk menyalakan lampu untuk Tuhan. Saudara semua, kita datang dalam renungan pagi, kita harus juga memberi pengorbanan, ya. Setidaknya berkorban untuk waktu kita tidur, atau ada yang melepaskan pekerjaannya dulu. Dan ada orang yang saudara-saudari sengaja mencari pekerjaan agar bisa terlebih dahulu datang ke renungan pagi, kemudian baru berangkat bekerja. Hati yang simpel kita persembahkan, Allah tahu, dan akan memakai kita lebih besar lagi. Pada saat Daud demikian berperang, dia mendapatkan perkakas di sini. Sesungguhnya di masanya hidup Daud, dia tidak punya kesempatan untuk melihat berapa megahnya bait suci Allah. Tetapi di 1 Tawarik di situ mempertegaskan pekerjaan Daud yang dinyatakan di zamannya Salomo. Dia terus di situ untuk mempersembahkan bagi Allah. Allah mengingatkan dia, Tuhan meninggikan dia di generasi dia sekarang, dan juga dari generasi ke generasi. Dimanapun Daud pergi, Allah sendiri yang melindungi dia dan memberi kemenangan bagi dia. Dan sampai di ayat 14 sampai dengan 17, dengan simpel saja percaya untuk di sini untuk membangun para pemimpin. Di sini Daud dengan untuk dikuduskan, dipersembahkan bagi Allah, dan ayat 14 sampai 17 itu menyatakan hubungan Daud dengan sesama. Daud di situ mengangkat pemimpin-pemimpin
di ayat 14. Dia menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsa. Daud, dia pemimpin yang selaras. Dia bukan saya semangat dalam Allah dan mempersembahkan, tetapi kesimpel dalam hatinya, satu yang integrasi terhadap Allah. Dia punya hati dan juga terhadap rakyatnya. Dia menegakkan keadilan dan kebenaran. Keadilan yang dari Allah dinyatakan bagi seluruh bangsa Israel. Demikian juga saudara-saudari semua, kita di dalam gereja kita pun dengan sederhana. Sebab di dalam gereja ada kasih dan percaya, ada kindness. Kita seperti di gereja untuk menjadi orang yang sederhana dan simpel itu sangat mudah. Tetapi apakah bisa kita sifat-sifat ini kita bawa pulang ke rumah kita atau di tempat kerja kita? Ini adalah integritas Daud. Dia orang yang sederhana, dia orang yang integritas. Terlebih lagi ayat 15-17, Daud dia percaya terhadap sesama. Di waktu membaca kitab Samuel, kemudian raja-raja yang menerangkan kerajaan Daud, terlebih menyatakan Yoab. Setiap membaca nama Yoab, kita merasakan seperti dia orang yang kurang baik. Tapi mengapa waktu membaca seperti hubungan Daud dengan Yoab sangatlah aneh? Apakah Daud bisa seluruhnya percaya kepada Yoab? Orang ini memang bagi Daud, dalam perintah Daud dia tidak begitu mendengar. Dan di sini yang dipertegaskan yaitu Daud menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Demikian dia percaya orang-orang bawahannya. Dan percaya ini apakah sesungguhnya dengan seluruhnya percaya orang itu? Di sini menyatakan Daud sesungguhnya dia percaya kepada Allah. Jadi dia bisa percaya pada orang. Jadi dia mengangkat Yoab ayat 17. Dia juga di situ mengangkat Benaya bin Yoyada. Benaya salah satu panglima. Dia orang bisa yang membunuh singa. Benaya dan Yoab ada berbeda. Saya percaya Benaya juga sebaya dengan Daud seperti sepupu, tetapi Benaya dia juga di situ menjadi pemimpin dalam generasi yang baru. Tapi dalam Alkitab nama ini muncul, sepertinya Daud seluruhnya percaya kepadanya agar dia bisa menjadi panglima atas orang Kreti dan orang Pleti. Dan dua orang golongan orang ini agak kespesialan dalam sejarah mengatakan seperti percampuran. Mereka tidak mempunyai darah orang Yahudi, tetapi karena mereka rindu, mereka datang dari tempat jauh, dia menjadi juga pasukan dalam Daud, dan Daud percaya kepada mereka. Dan tidak terpikir orang-orang ini apa untungnya untuk dia. Daud tidak berpikir demikian. Dia percaya Allah meninggikan saya. Allah berjanji akan juga meninggikan di bangsa-bangsa, bisa menaklukkan bangsa-bangsa untuk membesarkan nama Tuhan. Dan rakyat engkau meninggikan di atas rakyat yang lain. Tiada Allah selain engkau. Aku percaya kepada engkau. Engkau membawa orang-orang kepadaku, dan aku menolong mereka dan meninggikan mereka dan memakai mereka. Bahkan di ayat 17, di bagian yang terakhir,
Anak-anak Daud adalah orang-orang utama yang diperbantukan kepada raja. Isra di sini untuk mempertegas dia adalah tangan kanan bagi Daud. Memang mengatakan anak-anak Daud di sebelah tangan kanan raja yang menjadi pemimpin. Baik kamu itu raja terhadap generasi berikutnya. Mereka juga harus berhati-hati, sebab dalam sejarah terlalu banyak para penasehat, tetapi Daud meletakkan anak-anaknya sebagai diperbantukan kepada orang-orang utama yang membantu raja. Yoab, walaupun dia bukan seluruhnya mendengar perintah Daud, tetapi dia percaya kepada generasi yang baru dan juga percaya orang yang datang di penjuru yang ingin mengikutinya, dan dia percaya seluruhnya dan percaya kepada anak-anaknya, dan akhirnya kerajaan Daud demikian itu ditegakkan, didirikan, sederhana mempersembahkan, Allah memberikan kemenangan bagi Daud. Saudara-saudari semua, adakah kita hati yang demikian? Di dalam kita sulit untuk percaya kepada Allah dan sesama. Sebab di dunia ini terlalu rumit. Manusia sangat rumit. Bahkan banyak hal kita tidak mengerti mengapa pikiran manusia bisa berpikir demikian. Tetapi hari ini Daud menghidupkan satu contoh, satu teladan untuk hanya memandang kepada Allah dengan hati yang sederhana, mengikuti Allah, menghadapi musuh atau situasi, dia tetap percaya kepada Allah. Terhadap manusia dia percaya kepada Allah. Itu pilihan dari Daud, sehingga dia masuk dalam janji yang indah Allah kepadanya. Saudara semua, kita berpegang pada pengetahuannya demikian. Di zaman Isra, semua orang perlu keadaan dengan sederhana. Pengetahuan ini sederhana dalam mengikuti Allah setiap hari, setiap minggu mengikuti Tuhan Allah kita. Allah bisa membuat situasi berubah, yang Allah akan memberi kemenangan dalam peperangan kita. Kita melayani, kita mempersembahkan, Tuhan akan menaklukkan musuh-musuh kita dan memberikan kemenangan bagi kita dan meninggikan namamu. Baik di rumah, di dalam pengembalaanmu, kita mengambil hati yang sederhana seperti Daud. Mari kita bersama menyembah Tuhan Allah kita sebagai respon dari kita. Haleluya.一起来
Tuhan, kami mau bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau. Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah pertolongan kami, walau keadaan bagaimanapun, baik itu hidup kami, keluarga kami, Engkau tetap penolong kami selamanya dan andalan kami. Tuhan, Engkau memberikan hidup-Mu kepada kami. Tuhan, hari ini Engkau memberikan firman-Mu kepada kami. Engkau membukakan kehidupan Daud di hadapan kami. Tuhan, kami juga merindukan seperti kami semua juga seperti Daud dengan sederhana untuk mempersembahkan diri kami sendiri, dan kami juga percaya kepada Engkau. Engkau menyertai kami dan memberi kemenangan kepada kami dimanapun kami pergi. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Berkenanlah pada pujian kami dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita hari ini di dalam setiap orang yang datang dalam renungan pagi. Kamu juga yang ikut renungan pagi, kamu juga berkorban dalam mengikuti Allah. Dan saya percaya kamu juga ada memberikan ada bagianmu dalam persembahanmu bagi Allah. Dan kita di sini demi Allah kita persembahkan bagi Allah. Kita pejamkan mata, kita bersyukur, kita renungkan, dan kita persembahkan dengan pujian syukur kita bagi Tuhan.
爱我们的神。献上我自己，一生一世建立的心，我一切全属你。献上感恩祭，献上我自己，在你世人座前，我说我甘心乐意。我献上感恩祭，献上我自己，一生一世贴你的心，我一切全屬你。弟兄姊妹，我哋咧每一個分享嘅時候咧，就好似紀念數算住我哋同神嗰種甜蜜嘅回憶。 Kita setiap berbagi, kita dengan mengenang kembali kebaikan Tuhan bagi kita, bagaimana kita dengan sederhana mengikuti, dengan sederhana mempersembahkan diri sendiri di setiap tahap. Allah berkata kepadamu, aku ingat, aku mengingatkanmu, dan setiap pemberianmu aku ingatkan. Bahkan kita dengan pagi dalam setiap hari mengikuti remi pagi, membaca Alkitab, atau menanti waktu teduh setiap saat aku tuh pun itu adalah hubunganku dengan kamu yang erat. Itu adalah satu kenangan yang indah. Daud dengan hati sederhana, dia tidak takut pada musuh yang kuat. Saudara semua, mungkin di dalam hidupmu juga ada dalam menghadapi orang Filisti, orang Moab atau Aram. Kamu telah berperang bertahun-tahun. Aku telah berdoa cukup lama. Tuhan, aku telah di situ memberontak cukup lama, tetapi aku sepertinya tidak bisa menang. Sepertinya musuh sebenarnya ingin menekan aku seperti tidak bisa bernafas. Kita pagi hari ini dengan iman, kita mengambil iman seperti Daud untuk mengalahkan musuh yang dalam hidup kita. Mari kita bersama berdoa. Musuh-musuh yang kuat, baik itu ekonomi atau hubungan pernikahanmu atau orang-orang di samping atau hubungan dengan anakmu, Tuhan berfirman. Atau orang rumah yang sakit atau kebiasaan buruk yang telah mengikatmu bertahun merasa sulit, tetapi Daud bisa menangan kita menang. Tapi hari ini Tuhan memberitahukan kita semua itu bisa masuk dalam hidup kita. Kemenangan itu bisa hadir di dalam hidup kita. Mari kita bersama, kita berikan kesusahan kita, musuh-musuh dalam hidup kita, kita serahkan kepada Tuhan, sehingga kita mohon Tuhan untuk membantu kita, memberi kemenangan bagi kita. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun dia pergi berperang. Kita bersama, kita deklarasikan, Tuhan memberi kemenangan kepada saya kemanapun saya pergi berperang. Amin.
berterima kasih kepada Engkau Tuhan Yesus, bagaimana Engkau memberikan kemenangan kepada Daud, demikian juga Tuhan Engkau memberi kemenangan kepada kami. Di sini di ayat pasal 8 ayat 11 apa yang dilakukan oleh Daud, yaitu dia memberikan persembahan bagi Tuhan. Dia hanya bersandar percaya kepada Tuhan Allah, dan jadi barang-barang yang dikhususkan dari Raja Daud bagi Tuhan bersama-sama perak dan emas yang diangkut dari segala bangsa, yaitu dari orang Edom, orang Moab, dari Bani Amon, dari orang Filistin, dan dari orang Amalek. Semuanya itu dikuduskan bagi Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih Engkau memberi kami, saudara-saudari kami deklarasikan di dalam kerja kami, di dalam keluarga kami, di dalam hubungan kami sesama, dan dalam harta kami, kesehatan kami percaya kepada Tuhan Allah, mendapatkan kemenangan bahkan berkelimpahan. Bukan hanya ini kita mendapatkan kemenangan, dan kita juga harus mengambil keputusan apa yang Tuhan berikan kepada kita bersama persembahkan bagi Allah. Kita mengambil keputusan, kita mohon kepada Allah, dan kita percaya pada Tuhan apa yaitu yang segala rampasan dari kemenangan kita persembahkan bagi Tuhan. Amin. Kita terlebih dahulu kita deklarasikan Tuhan Allah yang memberi kemenangan padaku, dan kita lakukan sesuatu. Satu langkah lagi saya mengundang nanti kita seperti untuk bertinju 5 kali tinju. Dan artinya yaitu Tuhan memberi aku kemenangan dalam keluargaku, Tuhan memberi kemenangan tempat kerjaku. Apa yang menghalangi atau kesusahan atau janji Tuhan kepadamu, kita dengan percaya pada Tuhan, kita hancurkan, kita tinju musuh-musuh itu, dan kita kemenangan hasil kita persembahkan bagi Tuhan, agar hasil rampasan ini kita bawa dan gereja di dalam rumah Allah untuk dikuduskan. Haleluya. Mari kita bersama kita lakukan tangga profetik kita. Dengan iman kita tunjuk musuh kita, kemenangan keluarga kita dalam nama Yesus. Lewat Tuhan memberi kekuatan bagiku, aku menang mengatasi semua finansiku, dan lewat kemenangan Tuhan menang atas tempat kerja dalam nama Yesus Kristus. Lewat Tuhan memberi kemenangan bagi saya, menang atas dalam hubungan dalam nama Yesus. Aku deklarasikan mengalahkan segala yang menghalangi aku yang menghalangi aku untuk masuk di dalam rencana Tuhan. Mari kita bersama doa, kita persembahkan bagi Tuhan seperti dengan Daud yang dikhususkan di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh ya la ba 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 da 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 shala ba 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 ya la ba 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 da shala 献上我自己，在你施恩座前，我说我甘心乐意，我献上我自己，献上我自己，一生一世天
你見到我哋每一個行出嚟嘅，你見到我哋嘅心，我哋幾咁願意嚟到去為你擺上。你見到 Tuhan, Engkau mengerti hati kami. Seberapa kami bersedia untuk mengikuti Engkau, Tuhan, di pagi hari ini. Setiap yang datang di hadapan-Mu, Tuhan, Engkau memberikan jiwa yang sederhana seperti Daud dalam mengikuti Engkau. Tuhan, hati yang sederhana, agar kami punya kekuatan dalam mengikuti Engkau, sederhana, agar hidup kami mengalami satu persatu kemenangan, dan dalam setiap kesenangan agar kami terus bersama untuk maju bersama dengan Engkau. Tuhan, jagalah hati kami dengan yang sederhana, kami perlu akan Engkau, kami memuji Engkau, mendengar doa kami dalam nama Yesus, amin. Sekarang saya bersama ada 3 tim trip misi. Ada yang pergi ke UK, ada ya, pergi ke itu Taiwan, dan satu yang tidak tengah yaitu Cebu. Ya, mereka pergi ke mereka di situ trip penginjilan. Mari kita berdoa untuk mereka, untuk tim kita. Mereka adalah pasukan yang menang dengan saya mempersembahkan diri sendiri. Kita mohon Tuhan untuk menolong mereka dalam bersatu hati, ada pada mereka, jaga jiwa dan raga mereka mendapatkan perlindungan. La 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 ya la pa 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 da 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 shara bara 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 shara bala 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 la ya la 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 shara bara da 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 shara da 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 bara da da da. Tuhan, Engkau mendengar doa-doa kami. Tuhan, di dalam gereja itu kami mengangkat tangan berdoa untuk tim trip, baik itu ke Taiwan atau di Malaysia. Kami nama Tuhan, kami diberikan penjagaan-Mu ada pada mereka. Penjagaan Yahweh ada di tengah-tengah mereka, sehingga pasukan ini, tim ini, dimanapun mereka pergi meraih kemenangan yang besar. Tuhan, mereka pasti akan mendapatkan jiwa manusia, dan juga mereka mendapatkan hidup, dan pohon kehidupan terus ditanam di tempat itu. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, Engkau mendengar doa kami dalam nama Yesus Kristus, amin. Mari kita terima berkat. Aku dalam nama Yesus Kristus memberkati saudara-saudari semua. Kamu adalah pemenang. Hati yang sederhana mengikuti Allah ada padamu, dan dengan persembahan ada padamu, dan aku nyatakan segala milikmu, semuanya itu dalam penjagaan Tuhan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, amin. Kita berikan puji syukur kita bagi Yesus. Renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.